Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Julian Dewantara. Saya mahasiswa Magister Pendidikan Sejarah UMY tahun 2020 Romil A. Terkait dengan mata kuliah KKL, saya memilih lokasi Museum Multatuli di Rangkas Bitung. Berikut videonya. Museum Multatuli bertemakan Museum Anti Kolonialisme. Museum Multatuli merupakan salah satu museum dengan tema spesifik, yaitu tentang seorang Multatuli atau Edward Dawes Dekker, yang diambil pada masa kolonialisme di Lebak, Banten. Museum ini berdiri di atas bangunan bekas kawedanan tahun 1930-an. Museum Multatuli telah memberikan fungsi baru bangunan menjadi museum anti kolonialisme dengan tata pamer yang dirancang secara modern dengan audiovisual yang menarik dan interaktif. Museum ini telah ada sejak diresmikannya pada tanggal 11 Februari tahun 2018 dan diharapkan lewat alur cerita yang dibangun dapat menjadi inspirasi bagi pengunjung yang datang. Di dalamnya terdapat 7 ruangan diantaranya sebagai berikut. 1. Ruangan Selamat Datang. Di dalamnya kita disambut dengan mozaik wajah Multatuli yang terbuat dari potongan akrilik. Selain itu, di ruangan pertama ini juga terdapat patung wajah Multatuli serta video tentang kutipan-kutipan kata Multatuli. Salah satunya, tugas manusia adalah menjadi manusia. Kedua, ruangan kolonialisme. Di ruangan kedua ini, kita akan disuguhi dengan konsep kedatangan Belanda ke Nusantara, terutama ke Banten. Ruangan ini menampilkan film dokumenter berdurasi 2 menit 43 detik yang menceritakan tentang kedatangan orang Belanda ke Banten. Selain itu juga, ada replika kapal de Batavia yang digunakan oleh Cornelis de Houtman datang ke Banten menggunakan 4 buah kapal pada tahun 1596 melalui Selat Malaka. Ruangan ini dilengkapi juga display berbagai rempah-rempah seperti lada, pala, dan cengkeh. Rempah-rempah tersebut ditampilkan untuk menunjukkan tujuan awal kedatangan orang-orang Eropa ke Nusantara yang ingin mendapatkan komoditas itu langsung dari tanah asalnya. Karena memang komoditas itu sangat digemari di Eropa dan harganya cukup mahal. Selanjutnya ruangan ketiga itu ruangan tanam paksa. Di ruangan ini menampilkan display perkebunan kopi serta menceritakan kebiasaan orang-orang dahulu yang mengupas biji kopi dengan mulutnya. Selain itu, terdapat replika alat perebus kopi. Pada masa tanam paksa, penduduk tidak boleh meminum kopi dari bijinya, melainkan dari daunnya, karena biji kopi wajib diserahkan kepada VOC. Selain itu, ada display seperti pelana kuda sebagai alat transportasi pengawas perkebunan pada masa tanam paksa. Selanjutnya ruangan keempat, yaitu ruangan Multatuli. Ruangan ini menceritakan tentang kisah Multatuli dan karyanya Max Havelaar yang menceritakan tentang keadaan Lebak pada masa dia saat menjabat sebagai asisten residen di Lebak, Banten. Pada ruangan ini terdapat koleksi buku Max Havelaar yang asli yang didatangkan langsung dari Belanda, serta video pendek tentang Multatuli. Kemudian, ada juga display penilaian terhadap Multatuli dari orang-orang yang terinspirasi oleh karyanya, mulai dari R.A. Kartini, Soekarno, Ahmad Subarjo, Pramudia Anantatur, serta Djos Rizal. Selanjutnya, ruangan kelima yaitu ruangan Banten. Ruangan ini merupakan ruangan pertama yang mengikuti konsep ruang anti-kolonial. Di ruangan ini ditampilkan pemberontakan melawan penjajah, terutama yang terjadi di Banten. Pemberontakan tersebut diantaranya pemberontakan Haji Wakia, kemudian pemberontakan di Jasinga Bogor, kemudian pada tahun 1888 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh para petani di Banten. Kemudian ruangan keenam, yaitu ruangan Lebak. Ruangan ini menceritakan perkembangan Lebak dari pimpinan bupati pertama, yaitu RTA Kartanegara tahun 1830
dengan display, timeline atau berdasarkan kronologi waktu hingga perkembangannya saat ini. Tidak lupa, dengan peninggalan berupa artefak hingga kekayaan alam Lebak juga dipamerkan, serta produk lokal yaitu tenun Baduy. Ruangan ketujuh merupakan ruangan temporary sekaligus ruangan terakhir menuju pintu keluar museum. Pada saat ini, terdapat beberapa buku masa Fler yang dapat dibaca oleh pengunjung, serta beberapa profil orang-orang yang memiliki kisah di Rangkas Bitung. Sesuai dengan namanya, nantinya ruangan ini dapat berganti tata pamernya sesuai dengan kebutuhan museum.